Ya, shalom. Kita akan masuk ke sesi yang kelima. Kita akan mencoba mengimplementasikan bagaimana sosiologi agama dalam dunia pelayanan kita. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hikmat Tuhan yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mohon kemurahan Tuhan melingkupi kami, dan anugerah daripada Tuhan menyertai kami, sehingga ketika kami belajar, mendengar, kami mendapatkan sesuatu yang dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan melanjutkan bagaimana sosiologi agama bisa kita terapkan dalam pelayanan kita dan kemudian membantu kita dalam mencoba memetakan, menganalisis, dan dapat mengkonstruksi sebuah pelayanan yang bisa relevan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sosiologi agama itu bukanlah sekedar upaya untuk mengkritik gereja. Ketika banyak orang yang belajar sosiologi agama lalu menjadi pengkritik gereja, mencoba melihat hal-hal yang bersifat apa ya, destruktif malahan. Namun yang menarik adalah ketika kita menggunakan sosiologi agama dengan benar, sebenarnya ini merupakan alat bantu. Untuk apa? Memetakan bagaimana iman Kristen berinteraksi, beradaptasi, dan berdampak pada struktur sosial masyarakat di sekitar kita. Sehingga ketika iman Kristen tadi bisa beradaptasi, bisa berinteraksi, kemudian bisa menegosiasikan dirinya untuk bisa menerapkan atau bisa mentransformasi bahkan kehidupan sosial di sekitar kita, maka yang terjadi iman Kristen dapat diejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita melayani, kita tidak hanya berhadapan dengan jiwa-jiwa, bukan hanya berhadapan dengan personal yang kosong, tetapi juga berhadapan dengan manusia seutuhnya yang di dalamnya ada realitas kehidupan yang membersamai mereka. Manusia seutuhnya itu di dalamnya ada realitas ekonomi, ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi, ada ikatan budaya-budaya yang ada di dalam dirinya, sehingga tadi saya sampaikan di sesi sebelumnya bahwa sebenarnya manusia itu ada tingkatan etnisitasnya. Saya sesi sebelumnya saya sampaikan bahwa sebenarnya ketika saya berhadapan dengan mahasiswa, saya sampaikan bahwa, kamu coba ingat identitasmu, kamu berasal dari etnis mana saja, bapakmu suku apa, ibumu suku apa, sampai kemudian ke hal-hal yang detail. Kenapa? Karena ada ikatan-ikatan budaya yang menyertai. Mereka tidak kosong, manusia itu tidak kosong, ada budaya-budaya yang menyertai, ada ajaran-ajaran keluarga, di dalamnya ajaran-ajaran leluhurnya, ajaran-ajaran budayanya, yang di dalamnya kita perlu menegosiasikan identitas tersebut. Kita melayani orang-orang berdasarkan manusia seutuhnya yang ada budaya yang mereka anut, budaya yang ada di sekitar mereka, sehingga di dalamnya mungkin terjadi stratifikasi kelas juga. Di beberapa suku, terjadi stratifikasi kelas yang sangat nampak sekali. Kalau dalam dimensi perkotaan, stratifikasi kelas itu muncul dalam stratifikasi ekonomi. Ini kelas yang, jam tangannya bermerek, oh ini kelas yang jam tangannya digital, ini yang enggak pakai jam tangan, mungkin seperti itu. Atau, oh ini yang kopinya kopi kelas kafe, oh ini kopi sasetan. Nah, ada stratifikasi sosial di dalam kehidupan masyarakat, sehingga manusia itu ketika kita melayani manusia, kita melayani seutuhnya dengan kompleksitasnya. Dinamika lingkungan urban atau pedesaan rural itu berbicara soal bagaimana mereka punya perspektif, pandangan hidup, dan
lain sebagainya. Sehingga ketika kita melihat, manusia, seharusnya manusia kita pandang sebagai manusia yang utuh. Di dalamnya bukan hanya kita layani spiritualnya, kerohaniannya, tetapi di dalamnya, kita perlu membangun sebuah pelayanan holistik. Dalam dimensi Klein-Bell, Howard Klein-Bell dalam bukunya Pendampingan Pastoral yang Holistik, dia memaparkan bahwa sebenarnya ketika kita melayani manusia dalam penanganan pastoral, kita bisa memetakan manusia yang seutuhnya. Karena manusia pertama, dia ada spiritualnya, ada tindakan-tindakan spiritual di mana manusia membutuhkan layanan spiritual. Yang kedua, manusia juga di dalamnya ada kebutuhan fisik. Bagaimana ketika dia sakit, dia membutuhkan makan. Ketika orang makan, maka dikhotbahi, didoakan apapun, itu mereka tetap akan membutuhkan makan. Di dalamnya juga manusia, selain sosial, fisik, spiritual, fisik, terus sosial. Di dalamnya ada kebutuhan mereka berinteraksi dengan orang lain. Meskipun sekarang mereka hanya ada di dalam kamar sendiri, namun mereka senantiasa aktif di media sosial. Itu membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka bisa hidup dalam komunitas dan mereka membutuhkan interaksi sosial di dalamnya. Lalu yang terakhir di dalam dinamika kehidupan berdasarkan, pandangannya Klein Bell, itu dikatakan bahwa manusia itu punya mental. Mental tadi dibutuhkan sentuhan-sentuhan psikologi, ada yang mereka butuh, didengarkan, ada yang mereka butuh dipegang, disentuh, ada yang mereka butuh, diajak, piknik bersama-sama. Nah, kebutuhan-kebutuhan mental secara psikologis ini menjadi sebuah hal yang penting di mana ketika kita melayani, kita tidak hanya berhadapan dengan jiwa-jiwa secara spiritual, tapi manusia dengan keutuhannya harus dilayani secara holistik. Nah, oleh sebab itu sosiologi agama sebenarnya hadir di tengah-tengah bagaimana memetakan kehidupan-kehidupan khususnya dalam ranah sosial. Nah, oleh sebab itu hemat saya ketika kita mencoba mengimplementasikan sosiologi agama dalam terapannya untuk gereja, hemat saya gereja perlu membangun sebuah layanan yang relevan, inklusif, dan transformatif. Kenapa demikian? Ketika kita melihat bahwa ada sebuah layanan gereja yang senantiasa harus relevan, adaptif dengan perkembangan zaman. Ketika gereja tidak adaptif, maka yang terjadi gereja akan mengalami ketertinggalan dan tidak seiring dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu perlu negosiasi teologis, perlu negosiasi identitas secara teologis, identitas secara keagamaan. Nah, gereja juga perlu inklusif. Kenapa inklusif? Karena gereja tidak semestinya gereja memandang berdasarkan ras tertentu, suku tertentu, kelas sosial tertentu, tetapi dia harus terbuka untuk melayani siapa saja yang mau datang ke gerejanya. Juga gereja harus transformatif karena yang dituntut adalah bagaimana ketika dia ikut Tuhan terjadi perubahan perilaku, dia ikut Tuhan terjadi perubahan pikiran. Sehingga di Roma 12 itu dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya apa? Ada dimensi transformatif yang ada di dalamnya. Transformasi struktur sosial dan pengentasan kerentanan ekonomi yang pertama yang perlu dilakukan adalah gereja seringkali terjebak dalam pelayanan karitatif. Karitatif apa? Karitatif itu memberikan bantuan-bantuan yang habis pakai, yang jangka pendek saja seperti bantuan sembako, bantuan transportasi dan lain sebagainya. Nah, seharusnya dalam dimensi sosiologis, gereja perlu mendorong pelayanan yang ke arah pemberdayaan secara struktural. Oh, apa sih yang membuat mereka senantiasa membutuhkan bantuan? Oh, jangan-jangan karena pekerjaannya hanya untuk cukup makan 3 hari. Sementara mereka harus hidup selama 1 minggu. Gaji 1 minggu cukup untuk makan 3 hari. Bagaimana caranya? Oh, mari
kita berdayakan secara struktural, eee, ajari mereka dengan, keahlian yang lain sehingga secara struktur mereka tidak hanya ada di bawah batas, struktural yang paling rendah, tetapi bisa naik secara struktural, struktur sosialnya. Nah, mari kita menganalisis bahwa sebenarnya ketika dianalisis, terjadi kemiskinan yang disebabkan karena alienasi sosial di jemaat, yang seringkali disebabkan mungkin mereka mau usaha tapi tidak punya modal. Mereka tidak punya keterampilan, yang keterampilan mereka nggak relevan dengan zaman. Atau mereka, eksklusi sosial, artinya mereka dikesampingkan dalam kehidupan sosial mereka. Mereka ndak punya interaksi, interaksinya mereka hanya di lingkaran kelas sosial mereka saja, sehingga mereka tidak bisa naik ke kelas struktur sosial di atasnya. Nah, itu menjadi sebuah sebuah keprihatinan gereja, pelayanan gereja, seharusnya gereja mencoba mentransformasi, bukan hanya transformasi spiritual, tetapi transformasi secara sosial ketika mereka dalam kehidupannya mereka tidak punya akses modal, bagaimana gereja bisa membantu mereka, mendampingi mereka supaya dapat modal dan mendampingi mereka supaya memanfaatkan modal tadi dengan baik sehingga bisa meningkatkan kehidupan mereka. Atau mereka tidak punya keterampilan, bagaimana gereja bisa memberikan sebuah keterampilan-keterampilan yang relevan dengan zaman sekarang. Mereka juga diajak untuk kembali, berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang ada di atasnya, sehingga mereka bisa termotivasi, mereka punya perubahan paradigma, dan lain sebagainya. Hemat saya aksi nyata ini mencoba mengubah yang tadinya komisi diakonia hanya memberikan pelayanan karitatif saja, tapi mengubah pelayanan diakonia ini menjadi sebuah pusat inkubasi UMKM di jemaat. UMKM di jemaat. Artinya apa? Bagaimana gereja memfasilitasi modal, tapi juga memberikan sebuah, akomodasi dan pusat inkubasi pelayanan mereka, UMKM mereka, pekerjaan mereka, hasil kerja mereka itu bisa di bantu pemasarannya, bantu bisnisnya dan lain sebagainya. Otomatis gereja perlu mendampingi ketika mau melakukan sebuah transformasi struktur sosial untuk kerentanan ekonomi tadi, perlu memfasilitasi pelatihan literasi finansial dan digital. Kenapa? Karena hemat saya, ketika mereka tidak bisa mengatur keuangannya yang biasanya, dapat sehari, habis untuk sehari, tapi bagaimana dengan mereka bisa perputaran bisnisnya, mereka punya keterampilan diasah, kemudian diasuh untuk bisa diberdayakan. Nah, bisa memakai ruang-ruang yang ada di gereja untuk melakukan pelatihan-pelatihan, literasi demikian. Nah, lalu yang kedua, selain transformasi struktural untuk peningkatan, pemberdayaan jemaat khususnya di bidang, ekonomi, yang kedua, bagaimana gereja punya, pengelolaan keberagaman secara inklusi dan eksklusi sosial. Gereja hidup di tengah masyarakat majemuk yang secara sosiologis ada kecenderungan alamiah kelompok agama untuk menciptakan dinding-dinding eksklusif. Mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang yang di luar agama dan kepercayaan atau di luar kelompoknya masing-masing. Nah, ini akan membangun sebuah tembok prasangka yang akhirnya membuat, ruang-ruang konflik akan semakin tajam. Nah, ini menjadi sebuah sarana bagaimana gereja bisa membangun ruang-ruang perjumpaan, terutama ketika kita sadar gereja kita ada di lingkungan yang sangat plural, sehingga gereja perlu membangun ruang-ruang perjumpaan yang sehat dan netral sehingga tidak terjadi miskonsepsi atau terjadi prasangka-prasangka, sehingga menyajikan sebuah sebuah, program yang mana ramah terhadap lingkungan di sekitarnya dengan cara membangun program-program, ruang-ruang perjumpaan. Mungkin bisa dimulai dengan saling menghormati, kalau dalam bahasa Jawa itu ngajeni, secara aktif membuka program pelayanan yang berbasis kebutuhan publik, bukan berbasis identitas agama. Misalnya posyandu lansia,
Yang seringkali terjadi posyandu lansia khusus jemaat itu. Bagaimana bisa menjadi ruang-ruang publik, menjadi ruang-ruang kebersamaan, ruang-ruang perjumpaan untuk belajar bersama, bikin bimbingan belajar untuk anak-anak sekitar tanpa memandang latar belakang. Bikin apa, sekarang bank sampah itu menjadi sebuah sebuah sarana membangun ruang-ruang perjumpaan dan membangun komunikasi kultural yang luwes dengan perangkat-perangkat, RT, RW, tokoh masyarakat setempat, tokoh-tokoh di sekitar situ dan, pejabat-pejabat, eee, yang lain. Oleh sebab itu ketika kita berbicara soal pengelolaan keberagaman ini yang perlu diimplementasikan hemat saya karena sekali lagi Indonesia adalah, ruang beragam, sehingga ketika ada ruang-ruang beragam ini, kita sebagai gereja perlu mengajarkan kepada jemaat. Yang ketiga, berbicara soal regenerasi dan pendampingan generasi. Ini berbicara soal apa? Soal usia. Kesenjangan antar generasi di dalam gereja, ini yang seringkali memicu gesekan. Budaya lokal, global, tradisional dengan digital, seperti tadi yang saya sampaikan, ada satu kasus di gereja, yang satu pengen, tetap pakai liturgi tradisional, yang satu enggak, ini harus pakai band, pakai lagu-lagu kontemporer dan lain sebagainya. Itu terjadi kenapa? Karena ada generasi yang bergesekan. Kenapa demikian? Karena generasi muda ini yang seringkali punya tekanan-tekanan sosiologis yang berbeda. Mereka mereka mempunyai kecemasan masa depan, mereka mereka yang setiap hari terpapar dengan budaya digital dan akhirnya menghasilkan krisis identitas di dalam dirinya. Nah, generasi-generasi yang di atasnya, generasi di atasnya yang lebih senior, dia lebih mapan dia, "Oh gitu, cuma sebegitu," dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu diperlukan regenerasi, pendampingan generasi. Sehingga ketika yang generasi senior ini diperhatikan, sementara generasi-generasi muda tidak diperhatikan, maka yang terjadi, akan terjadi segregasi, terjadi perpecahan. Mungkin bukan pecah secara secara faktual, tapi pecah secara konseptual. Mereka mengatur dirinya sendiri dan lain sebagainya. Seperti halnya seringkali saya sampaikan, pendampingan generasi ini juga penting untuk sekolah minggu. Seberapa sering gereja itu melayani anak-anak sekolah minggu dengan serius. Bahkan ya beberapa diskusi dengan rekan-rekan pendeta saya sampaikan, apa bagaimana pelayanan sekolah minggu di gerejamu gitu kan. Oh, saya di gereja itu ketika mereka sekolah minggu ya, dilayani oleh orang-orang tua yang mereka terbeban, mereka mau melayani di situ. Pelaksanaannya berbarengan dengan kebaktian umum. Yang kasihan sekali ketika sumber daya manusia terbatas. Ketika dia sudah selesai mimpin liturgi, mimpin pujian, dia harus turun, lalu, ngajar sekolah minggu, khotbahnya singkat, sekolah minggu belum selesai sudah ditinggal lagi. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagaimana pendampingan generasi sehingga sekolah minggu itu bukan sebagai sarana ibadah penitipan anak, tapi bagaimana sekolah minggu tadi juga diperhatikan seperti memperhatikan ibadah-ibadah kategorial yang lain. Sehingga ketika pendampingan generasi ini terjadi, ter bisa bisa menghasilkan regenerasi iman yang baik juga di dalam gereja. Nah, hemat saya bisa dimulai dengan menghilangkan pendekatan legalistik dan menggantinya dengan pendekatan pendampingan yang akomodatif. Yang legalistik, "Oh itu tugas siapa," dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dimulai dengan pendekatan pendampingan yang bersifat akomodatif yang menghargai tekanan-tekanan sosiologis tadi. Tekanan-tekanan, digital di mana itu tantangan-tantangan yang mereka hadapi setiap hari. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Mulai melibatkan generasi muda, bukan hanya petugas teknis, bukan hanya pelengkap. Tugasnya, "Ya kamu bagian multimedia, ya kamu bagian bersih-bersih, ya kamu tukang parkir, ya kamu bagian IO," dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana mulai melibatkan mereka.
sebagai mitra berpikir dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis gereja. Ingat, generasi-generasi muda ini menjadi tulang punggung gereja. Generasi muda ini yang menjadi regenerasi gereja, masa depan gereja yang akan datang. Oleh sebab itu bagaimana mereka mulai diajak berpikir, mereka mulai diajak untuk memberikan sumbang saran. Nah, yang seringkali terjadi, eee eee, dikatakan bahwa, "Oh, generasi muda itu disuruh sumbang saran malah diberinya saran yang sumbang," gitu kan. Ya, mungkin berbeda paradigmanya karena tantangan sosiologisnya berbeda, tantangan digitalnya berbeda, paparan budaya digitalnya berbeda, identitasnya, pergulatan identitas dan negosiasi identitasnya berbeda. Oleh sebab itu apa? Bagaimana mengajak mereka sebagai mitra strategis dalam berpikir, mengambil keputusan-keputusan program-program gereja yang relevan dengan mereka. Hemat saya, gereja dipanggil bukan hanya untuk melayani, tetapi untuk memahami realitas sosial, bertindak strategis, dan menjadi agen transformasi di tengah masyarakat. Gereja bukan hanya sebatas ada dan melayani ritual-ritual keagamaan, tapi bagaimana gereja juga dalam melayani memahami realitas, lalu bertindak secara strategis dan relevan, kemudian menghasilkan agen-agen transformasi di dalam gereja, dan juga menghasilkan transformasi di tengah-tengah dunia. Nah, hemat saya ketika kita berbicara soal implementasi ini ada semacam sebuah pertentangan atau perdebatan antara institusionalisasi dan juga gerakan organik. Nah, institusionalisasi ini berbicara soal bagaimana gereja ini fokusnya berlebihan hemat saya. Kenapa berlebihan? Dia terlalu kaku dengan birokrasi, rutinitas, yang akhirnya menghambat respon gereja terhadap masalah-masalah sosial di sekitarnya. Jangankan masalah sosial, masalah jemaat saja, masih terjadi perdebatan-perdebatan, institusional yang kaku, sehingga responnya lambat. Nah, kemudian di satu sisi ada gerakan-gerakan organik. Gerakan organik ini yang kemudian, menghasilkan sebuah respon cepat, relevan, kemudian mereka hadir di tengah-tengah, masalah sosial masyarakat. Ini gerakan-gerakan organik ini yang kemudian menghasilkan semacam gerakan-gerakan yang hadir dari jemaat, ya nunggu keputusan gereja lama, kita bergerak sendiri saja. Nah, dalam dimensi sosiologi, kelembagaan atau organisasi, gereja kerap mengalami pembubaran energi pelayanan akibat birokratisasi yang kaku. Lama-lama, sudah bosen lah, aku datang ke gereja, aku sampaikan masalah ke gereja, berbelit-belit, susah, kaku, apa dan lain sebagainya. Ketika aturan dan rutinitas liturgis administratif lebih diutamakan daripada respon cepat terhadap masalah sosial di luar dinding gereja, bahkan di dalam dinding gereja, fungsi profetis gereja akan mengalami kelumpuhan. Kenapa lumpuh? Karena tidak senantiasa dilatih untuk berjalan cepat. Tunggu dulu rapat, tunggu dulu begini, kita lihat aturannya, kita lihat tata gerejanya dan lain sebagainya. Bagus enggak? Bagus. Namun ketika kita menghadapi masalah-masalah sosial yang sekarang hemat saya masalah sosial itu bukan, 1, 2 yang datang, tetapi ini bersifat polikrisis, bukan lagi, multikrisis. Polikrisis itu satu belum selesai sudah satu, satu belum selesai sudah satu lagi. Mereka sambung menyambung terus sehingga gereja bagaimana punya punya, gerakan gerakan organik di mana para pelayan gereja perlu menyadari bahwa gereja yang sehat secara sosiologis itu bertindak sebagai modal sosial. Artinya apa modal sosial itu gereja punya modal sosial yang perlu diutarakan, perlu perlu dimunculkan dalam dalam, sepak terjangnya, dalam, kiprahnya di tengah-tengah dunia ini, dalam ruang-ruang publik. Sehingga ketika kita berbicara soal gereja sehat bagaimana gereja sehat bisa memaksimalkan modal sosial yang ada di dalam dirinya.
Modal sosial ada 2, bonding kapital, artinya di dalam ini dia ada bonding, ada kerekatan di situ, akan menguatkan kohesi, akan, menguatkan identitas dan menghasilkan solidaritas di antara anggota kelompok yang homogen di dalam jemaat tadi. Bonding kapitalnya akan kuat, akhirnya menghasilkan persekutuan, ibadah, penguatan iman antar anggota jemaat. Ketika gereja bisa menghasilkan sebuah bonding kapital, menghasilkan kohesi di dalam jemaat, akhirnya identitasnya mengakibatkan apa? Kebanggaan. "Oh, kamu jemaat mana?" "Aku jemaat di gereja ini." Kenapa? Karena identitas itu lahir karena kerekatan. Kerekatan itu memunculkan identitas, identitas tadi akan memunculkan kebanggaan terhadap, lembaganya, dan ketika identitas itu kuat, mereka akan menghadapi, tantangan lebih kuat karena akan muncul solidaritas sosial di dalamnya. Ini akan sangat sangat, kuat sekali ketika bonding kapital ini, ada dan sengaja dibentuk oleh gereja, karena gereja punya modal sosial yang sehat. Gereja yang sehat bisa membuat bonding kapital di dalamnya. Sementara yang keluar, ada bridging kapital, ada jembatan antar kelompok, gerejaku dengan gerejamu, gerejaku dengan agamamu, gerejaku dengan komunitasmu. Caranya bagaimana? Membangun jaringan kepercayaan dan kerjasama antar kelompok yang berbeda, etnis, latar belakang, profesi, agama, dan lain sebagainya. Nah, kerjasama lintas iman, aksi lingkungan, advokasi sosial di dalam masyarakat itu menjadi sebuah modal sosial di dalam gereja yang di dalamnya memunculkan apa? Bridging kapital. Aku punya kapital ini, kamu punya apa? Oke, aku jembatani. Menjadi sebuah hal yang menarik. Ketika gereja mau mentransformasi masyarakat sekitarnya, membuka kalau tadi transformasi ekonomi, membuka, jaringan tadi, jemaat itu bisa geraknya lebih luas, lebih luasa. Nah, ini menjadi sebuah tantangan buat kita bagaimana mewujudkan gereja yang sehat, punya bonding kapital dan bridging kapital sebagai modal sosial, sehingga gereja bukan hanya fokus kepada birokratisasi yang kaku, sehingga respon kepada masalah-masalah jemaat dan masalah sosialnya lambat, tetapi bagaimana gereja punya kesadaran adaptif dan relevan untuk menyuarakan suara-suara profetis di dalamnya. Nah, hemat saya ketika, banyak gereja terlalu kuat di bonding kapital, tetapi sangat lemah di bridging kapitalnya. Identitasnya sangat kuat, akhirnya menghasilkan eksklusivitas. Ketika ini terjadi dalam pelayanan, akhirnya gereja menjadi menara gading yang asing bagi lingkungannya sendiri. Nah, jangan sampai gereja tadi, gagal menjadi berkat di lingkungannya. Gereja gagal menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya, karena bonding kapitalnya kuat, tapi bridging kapitalnya tidak kuat. Sehingga dua-duanya ini harus harus, diorkestrasi dengan baik, sehingga gereja punya kohesi di dalam jemaat kuat, juga punya kohesi sosial di masyarakat yang kuat. Melalui apa? Memanfaatkan modal sosial, bonding kapital dan bridging kapital yang sangat kuat di dalamnya. Nah, lalu bagaimana kita punya, semacam, hal-hal yang bersifat praktis untuk kita pendeta, penata layanan, dan juga kaum awam. Saya mau menegaskan bahwa ada 3 penegasan praktis, bagaimana sosiologi agama dapat bermanfaat bagi kita dalam membangun pelayanan kita. Hemat saya yang perlu dikembangkan bagaimana sosiologi agama bisa membantu gereja memahami realitas sosialnya, merespon kebutuhan nyata, dan menghadirkan dampak yang relevan bagi masyarakat. Nah, yang pertama perlu, ditegaskan bahwa sebenarnya ketika kita menghadirkan sebuah pelayanan, pelayanan seharusnya berbasis lokasi. Hemat saya, mari kita hentikan meniru mentah-mentah program gereja besar di kota lain,
dia memakai program apa, oh G12 kita pakai G12, mereka pakai apa, oh dengan cara KKR besar, konser kita bikin kan kok KKR, besar, oh mereka pakai lighting, mereka pakai, apa, LED, pakai LED dan lain sebagainya. Hentikan meniru mentah-mentah program gereja besar di kota-kota lain mungkin, tapi yang kita perlu perhatikan, mari kita kenali medan sosial kita sendiri. Jika gereja Anda berada di kawasan industri, hemat saya mungkin pelayanan yang dibutuhkan adalah pelayanan dari pabrik ke pabrik, dari industri-industri. Pelayanan sosialnya mungkin yang dibutuhkan adalah advokasi untuk buruh, sehingga gereja bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Atau penitipan anak yang terjangkau. Penitipan anak ya buka penitipan anak, mereka para buruh, pekerja-pekerja industri yang tiap hari kerepotan, anak-anaknya masih kecil. Kita buka penitipan anak di situ, yang biayanya terjangkau, melayani sekaligus melayani anak-anaknya, melayani orang tuanya. Ya, bukan seminar-seminar teologis yang abstrak. Nah, seminar teologis apa? Oh, soal apa? Tritunggal ya. Mereka tidak membutuhkan itu hemat saya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Sesuai konteksnya masing-masing. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita melakukan pemetaan sosial dalam wilayah tersebut. Nah, saya beberapa kali membantu teman-teman saya untuk melakukan pemetaan sosial di gereja-gereja mereka dengan cara apa? Hemat saya, pertumbuhan gereja yang efektif ada dua. Yang pertama melakukan spiritual mapping, yang kedua melakukan social mapping. Nah, social mapping dan spiritual mapping ini merupakan hasil apa formulasi ketika saya riset di salah satu megachurch. Kalau Smart People beberapa tahun yang lalu pernah mengikuti sebuah sebuah kebangkitan agama yang namanya almarhum Pendeta Petrus Agung Purnomo, salah satu megachurch, setiap ibadah kurang lebih 20 ribuan orang datang ke sana di dalam gerejanya. Nah, yang menarik yang disajikan, saya riset di sana yang disajikan adalah dua hal tadi. Kunci keberhasilan pelayanan di Semarang adalah dengan cara mengkombinasikan hal ini, melakukan spiritual mapping, bagaimana bagaimana, apa kepercayaan spiritual yang ada di dalam di lingkungannya, lalu yang kedua melakukan social mapping, pemetaan sosial wilayah pelayanannya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Sehingga yang terjadi dia mendengar kebutuhan mereka, mendialogkan apa yang dibutuhkan dengan kajian-kajian teologis kita, lalu melibatkan warga untuk terlibat di gereja, pelayanan, dan lain sebagainya. Sehingga yang dilakukan mereka merancang program-program yang program mereka menjawab kebutuhan nyata komunitas lokal. Jangan sampai ketika ada satu teman yang mereka mencoba meniru ketika satu gereja mengadakan pasar murah di satu wilayah, mereka tidak lakukan pemetaan. Akhirnya teman saya ini mengalami sebuah apa anomi, sebuah kejanggalan. Kenapa? Oh, dia bikin pasar murah tapi harganya kemahalan. Kenapa demikian? Karena tidak pernah melakukan pemetaan. Sehingga rancangan program yang dibawa tidak menjawab kebutuhan masyarakat sekitar. Hemat saya, saudara agama, membantu kita memetakan konteks pelayanan kita. Mari kita ketika kita membangun program, membangun pelayanan, bangunlah pelayanan berbasis konteks, berbasis lokasi di sekitar kita. Jangan meniru program-program yang ada di gereja-gereja besar lain yang mereka bertumbuh, tapi kita hanya meniru program tanpa melihat esensi dari program tersebut. Yang kedua, mari kita menghidupkan kembali etika kepedulian organik. Gereja seharusnya menjadi ruang di mana setiap orang merasa diakui, tidak disingkirkan, tidak dipinggirkan. Diakui apa? Diakui eksistensinya. Kalau banyak bahasa Jawanya itu ada istilah menarik, nepake, artinya tenggang rasa.
Penata layanan dan kaum awan adalah ujung tombak radar sosial yang mendeteksi warga, jemaat sedang mengalami isolasi sosial mungkin, tekanan hidup yang berlebihan mungkin, sebelum mereka jatuh ke dalam keputusasaan. Sehingga pelayan-pelayan itu menjadi sebuah radar, si ini loh sedang mengalami, kelemahan tubuh, si ini loh sedang, apa, diberhentikan di perusahaannya karena perusahaannya kolab, si ini loh sedang mengalami, kedukaan dan lain sebagainya. Itu berbicara soal apa? Soal bagaimana gereja seharusnya mempunyai perspektif setara, paradigma setara, tidak membedakan mana orang kaya, orang miskin, etnisnya dibedakan, kelas sosialnya dibedakan, pendidikannya dibedakan, bagaimana etika kepedulian organik tadi itu dihidupkan, di mana gereja menjadi ruang aman bagi apapun kondisinya, gereja menjadi ruang aman di mana orang diakui eksistensinya. Mulai membangun budaya mendengar dan juga hadir di dalamnya. Bukan hadir dalam, situasi digital, tetapi hadir untuk membangun budaya di dalamnya. Buat jejaring kepedulian di dalam komunitas, buat komunitas-komunitas, dan juga tanggap dengan cepat, baik itu doa maupun tindakan nyata. Artinya bagaimana gereja bisa hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kebutuhan, di tengah-tengah kondisi mereka, situasi mereka, gereja bisa hadir bukan hanya melalui perkataan, bukan hanya melalui doa, tetapi melalui tindakan yang nyata. Nah, hemat saya yang ketiga kita perlu melihat bahwa, perlu membuka paradigma baru soal indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan baru hemat saya, keberhasilan pelayanan nyata tidak lagi diukur seberapa penuh bangku gereja di hari Minggu, hanya diukur melalui kuantitas. Tetapi seberapa besar kehilangan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar gereja ketika gereja tersebut tahu-tahu tidak ada. Nah, ini menjadi sebuah indikator baru hemat saya bagaimana kita punya pemahaman atau perspektif bahwa keberhasilan itu bukan hanya setiap minggu yang hadir jemaat itu berapa, yang ada itu berapa, tetapi bagaimana kita menyadari dengan baik, kalau gereja ini tahu-tahu minggu itu tidak ibadah, bagaimana lingkungan sekitar mereka mempertanyakan, kok gereja tidak ada ibadah, ada apa? Gitu kan. Bukan malah ketika gereja tidak ibadah, lingkungan sekitarnya malah tepuk tangan, "Wah, hore, nggak ada ibadah." Nah, artinya keberhasilannya gereja benar-benar bisa berdampak positif. Gereja itu benar-benar bisa membawa terang dan garam di situ. Bukan lagi dampak secara internal, secara kuantitas, tetapi kita menaikkan keberhasilan, indikator keberhasilan yang baru dengan cara bagaimana ketika gereja ini tahu-tahu nggak beribadah. Bagaimana ketika gereja ini tidak beribadah, oh yang lain ternyata mempertanyakan, yang lain ternyata merasa kehilangan, yang lain ternyata merasa sedih ketika gereja itu tidak beribadah. Nah, indikator dampak eksternal ini akan dapat terlihat bahwa masyarakat merasa terbantu dan dilayani dengan baik karena ada gereja di situ. Gereja menjadi mitra terpercaya dalam lingkungan. Ketika gereja itu nggak ada, aduh kok sedih sekali gereja itu nggak ada ibadah. Aduh kok kegiatannya kok tambah sedikit. Masyarakat akan kehilangan. Sehingga kehadiran gereja memberi harapan dan perubahan positif. Sehingga banyak yang merindukan gereja tetap ada di lingkungan itu. Hemat saya ketika ini bisa menjadi indikator yang baru, gereja akan lebih efektif menjadi garam dan terang di lingkungan itu. Hemat saya, gereja yang relevan adalah gereja yang peka membaca realitas sosial, hadir di tengah masyarakat, dan menjadi berkat yang nyata. Dia punya kepekaan sosial yang tinggi, dia relevan, adaptif terhadap lingkungan sekitar dan perubahan zaman, lalu punya ketulusan untuk melayani, dan punya kekuatan untuk mentransformasi hal-hal yang buruk menjadi baik. Dan
gereja akhirnya menjadi gereja yang berdampak. Sosiologi agama berguna bagaimana gereja membantu menyelaraskan itu sehingga gereja menjadi lebih efektif dalam melayani jemaat dan sesamanya. Nah, yang terakhir hemat saya, gereja bukan sekedar destinasi akhir. Gereja bukanlah destinasi akhir, melainkan pusat peluncuran. Pusat peluncuran orang-orang yang efektif dalam melayani, menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Gereja hadir bukan hanya untuk mengumpulkan orang, hanya untuk melakukan ritual mingguan, hanya untuk melakukan sakramen mingguan, tetapi seharusnya gereja hadir untuk apa? Gereja hadir untuk mengutus dan untuk mengubah dunia. Hemat saya, paradigmanya perlu dirubah. Bagaimana yang tadinya berparadigma sentripetal, menarik orang-orang masuk di dalam gereja, fokusnya adalah gedung dan kekuatan internal di dalam gereja. Namun ketika kita memakai sosiologi untuk memahami kebutuhan-kebutuhan jemaat, membuat program-program lebih efektif, akhirnya gereja bisa mengubahnya dari sentripetal kepada sentrifugal. Artinya gereja siap mengutus orang keluar untuk melayani dan mengubahkan. Fokusnya adalah ke misi dan ke dampak yang lebih bersifat luas, bukan hanya dampak internal saja. Transformasi itu kemudian bisa kita hidupi yang kemudian beralih dari lembaga keagamaan menjadi alat yang efektif untuk mengembangkan modal sosial dan menjadi epicentrum ruang perjumpaan budaya yang inklusif sehingga bisa mentransformasi orang-orang lebih efektif. Kemudian transformasi yang kita hidupi ketika kita belajar memanfaatkan sosiologi agama di dalamnya, kita bisa lebih membaca realitas sosial dengan empati. Kita bisa mendeteksi kebutuhan, menghadirkan solusi, dan memulihkan relasi-relasi yang rusak. Bukan hanya bersifat dogmatis, tetapi apa yang dogmatis tersebut dapat diinternalisasi, kemudian menghasilkan dampak-dampak yang bersifat praksis. Dan kemudian membawa kehadiran Tuhan ke dalam struktur sosial ekonomi dan relasi antar generasi di dunia nyata. Artinya kehadiran Tuhan bukan hanya berhenti pada individu, pada pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama, tetapi bagaimana kehadiran Tuhan dinikmati secara struktur sosial, ekonomi, dan juga dinikmati antar generasi dan juga masyarakat sekitar kita. Karena sekali lagi, kita tidak hanya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, tetapi kita membawa kehadiran Tuhan untuk memulihkan orang-orang, kemudian bisa memulihkan dunia di sekitar kita. Karena paradigmanya bagaimana kita bisa menjadi firman Tuhan, bisa menjadi kabar baik. Artinya apa? Kita menginternalisasi firman Tuhan tadi dalam diri kita sehingga kabar baik itu bisa terembodi dalam diri kita. Sehingga pelayanan kita bisa menghasilkan pelayanan di luar dinding gereja, yang artinya ketika kita melayani di luar dinding gereja itu sama berbobotnya ketika kita melayani secara spiritual. Kita mendengarkan keluh kesah tetangga yang berbeda iman dan bagian dari kasih Kristus, artinya kita tidak terlibat dalam gosip-gosip di tetangga, tetapi bagaimana kita bisa berdampak mereka mewujud nyatakan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan sosial mereka. Membantu menggerakkan ekonomi jemaat yang rapuh adalah wujud dari keadilan dan pemulihan. Artinya mereka bukan hanya diajak untuk berdoa dan bersyukur, tapi bagaimana mereka untuk bisa bangkit kembali dan mewujud nyatakan kehidupan yang berkeadilan dan sejahtera bersama-sama. Merangkul anak muda yang dalam kesepian, kemudian menghadirkan harapan di tengah kegelapan. Sehingga ketika kita berbicara demikian, maka lelahmu tidak akan sia-sia karena setiap langkah kecil yang Anda ambil dalam kontribusi nyata bagi hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini. Di dunia yang penuh sekat dan luka, hemat saya gereja dipanggil untuk menjadi penyembuh dan jembatan. Teruslah melayani dengan hati yang peka, setia, dan rendah hati. Karena hemat saya inilah inkarnasi kasih Kristus yang hidup dan terhidupi di dalam kehidupan kita.
Hemat saya kehadiran gereja membuat dunia menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih berpengharapan. Sehingga gereja bisa menjadi kabar baik itu sendiri. Gereja bisa menjadi dampak terang dan garam bagi kehidupan kita sendiri. Sehingga hemat saya ketika gereja itu ada dan bertampak bagi tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia ini, sosiologi agama membantu kita memetakan, membantu kita mempertajam, membantu kita mengevaluasi apakah pelayanan gereja kita efektif, efisien, dan bisa relevan dan mentransformasi kehidupan jemaat dan orang-orang di sekitar kita. Saya tutup dengan quote-nya Bonhoeffer, dia mengatakan bahwa gereja hanya menjadi gereja yang sejati ketika ia ada bagi mereka yang berada di luarnya. Artinya apa? Gereja menjadi efektif ketika dia menjadi dampak bagi orang-orang di luarnya. Oleh sebab itu, sosiologi agama hadir untuk melengkapi, membantu kita memetakan, memahami, mengevaluasi kembali apakah gereja sudah hadir secara efektif, efisien, relevan bagi orang-orang sekitarnya. Harapannya kita menjadi gereja, kita menjadi pelayan Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan yang siap menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita dan biarlah Tuhan semakin dibesarkan dan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkata, biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan, aku hanya hambamu yang penuh dengan keterbatasan, aku hanya hambamu yang menjadi alat dan saluran berkat bagi sesamaku. Dan itu yang bisa saya sampaikan, kiranya kita tetap menjadi berkat, menjadi dampak, dan siap menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pertemuan kami di sesi ini. Biarlah kami dimampukan Tuhan untuk senantiasa menjadi garam terang bagi orang-orang sekitar kami. Mampukan kami berdampak, mampukan kami menjadi kabar baik sehingga orang-orang sekitar kami dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati.